dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu Tuhan, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Shalom, saudara dan sahabat. Kita jumpa lagi dalam Voice of Hope, suara pengharapan. Kali ini dengan topik kasih karunia di tengah pergumulan. Pernahkah saudara merasa hidup ini tidak adil? Saudara sudah berusaha cukup benar, tapi rasanya masalah datang bertubi-tubi. Sementara orang lain yang tidak peduli Tuhan justru tampak tenang-tenang saja. Itulah yang dirasakan oleh Asaf, penulis Mazmur pasal 73. Ia hampir menyerah. Ia merasa kakinya hampir terpeleset karena cemburu melihat kebujuran orang fasik. Namun, di titik terendahnya, Asaf menemukan sebuah realita yang mengubah perspektifnya. Realita itu ada di ayat 23 dan 24 dari Mazmur 73. Ayat 23 mengatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, Mazmur 73 ayat 23 menggambarkan kehadiran yang melekat. Pergumulan seringkali membuat kita merasa sendirian. Perhatikan kata tetapi dalam ayat 23 tadi. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini adalah titik balik. Meskipun Asaf sedang bingung dan sakit hati, statusnya tidak berubah. Ia tetap dekat Tuhan. Saudara, kasih karunia bukan berarti Tuhan menjauhkan kita dari badai secara instan. Kasih karunia adalah pada saat kita berada di tengah badai, kita sadar bahwa tangan kanannya sedang memegang tangan kita. Analoginya seperti anak kecil yang ketakutan di tengah keramaian. Rasa takutnya mungkin tidak langsung hilang, tapi saat ia merasakan genggaman tangan ayahnya, ia tahu bahwa ia akan aman.
Begitulah Tuhan menyertai saudara saat ini. Selanjutnya ayat 24 dari Mazmur 73 mengatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, ayat ini menggambarkan tuntunan dan kemuliaan. Pergumulan sering membuat kita kehilangan arah atau disorientasi. Disinilah kita butuh nasihat Tuhan, yakni firman-Nya. Asal menyadari bahwa penderitaan di dunia ini bersifat sementara. Akhir dari jalan orang percaya bukan keterpurukan, melainkan kemuliaan. Kasih karunia memberikan kita mata baru. Kita tidak lagi fokus pada mengapa hal ini terjadi, tapi kita berfokus pada siapa yang menuntun aku. Tuhan tidak hanya menuntun kita keluar dari masalah, tetapi Dia menuntun kita melalui masalah menuju kemuliaan yang lebih besar. Sahabat, jika hari ini saudara merasa lelah dengan pergumulan yang tidak kunjung usai, ingatlah pengakuan Asaf. Saudara tidak berjalan sendirian. Tangan Tuhan memegang tangan saudara dengan erat. Bahkan saat saudara merasa terlalu lemah untuk memegang tangannya. Kasih karunia-Nya cukup untuk hari ini. Dan tuntunannya pasti untuk masa depan saudara. Tetaplah dekat dengan Dia, karena di dalam Dia pergumulan saudara tidak akan pernah sia-sia. Saya Inabati Suwardi mohon pamit. Sampai jumpa di Voice of Hope berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.